Bismillahi, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Wa a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Alhamdulillah, saya bisa memenuhi usulan dan permintaan dari teman-teman yang menginginkan saya menyampaikan atau membuat rekaman video tentang politik dalam hasanah Islam. Sebagaimana dimaklum bahwa belakangan ini kita masyarakat bangsa Indonesia sedang gandrung-gandrungnya membicarakan perihal politik, dan insya Allah beberapa hari, belasan hari ke depan akan melaksanakan pemilihan umum. Dalam hal ini saya mendapat banyak pertanyaan dari teman-teman, dari mulai mengapa saya tidak mendukung lagi Prabowo, apa kata politik di dalam Islam, dan seterusnya dan seterusnya. Kalau saya ditanya mengapa sekarang tidak memilih atau mendukung Prabowo lagi, padahal memang saya 2014-2019 adalah pendukung Prabowo. Saya katakan kepada teman-teman bahwa saya memilih seorang calon pemimpin, dalam hal ini presiden, bukan karena fanatisme, bukan karena pragmatisme, dan bukan karena nepotisme. Jadi saya memilih konsepsional berdasarkan pemahaman saya terhadap syariat Islam. Untuk itulah sekarang ini saya diminta teman-teman untuk menyampaikan apa benar politik ada di dalam syariat Islam. Sesungguhnya saya sendiri terus terang saja tidak pernah menemukan lafaz atau kata politik dalam bahasa Arabnya siyasah di dalam Al-Quran. Yang ada di dalam Al-Quran adalah kaitannya dengan politik, lafaz-lafaz seperti khalifah, sultan, atau al-mulk. Namun saya pahami dan perlu kita pahami bahwa Al-Quran pertama bagi umat Islam tentu akan menjadi keyakinan kuat bahwa Al-Quran sebagai sumber pertama syariat Islam selain hadis Rasulullah Muhammad SAW. Al-Quran ini benar, Al-Quran ini sempurna, Al-Quran ini lengkap, Al-Quran ini up to date sepanjang masa. Jadi kalau di zaman Rasulullah tidak ada kata politik, tidak ada kata siasah, ternyata di dalam Al-Quran disebutkan hanya khalifah, hanya al-mulk, hanya as-sultan. Sekarang kita mulai berpikir memahami apa hubungannya antara politik yang kita kenal seperti di Indonesia ini, di negara demokrasi, dengan khalifah, dengan lafaz sultan, dengan lafaz al-mulk yang ada di dalam Al-Quran. Pertama ingin saya katakan bahwa Al-Quran itu hanya terdiri dari 114 surat. Ayatnya hanya 6.600-an. Lafaznya sendiri hanya kurang lebih 77 ribuan lafaz saja. Artinya begitu singkat padatnya Al-Quran, padahal Al-Quran sekali lagi lengkap, benar, dan sempurna. Ketika dengan Al-Quran sesingkat itu, maka tidak mungkinlah Al-Quran menjelaskan detail, menjelaskan rinci tentang apa di dunia ini dan apa di akhirat nanti. Al-Quran yang bersifat global, sehingga miliaran manusia di dunia ini dari sejak Nabi Adam alaihissalam hanya diwakili oleh beberapa nama saja di dalam Al-Quran, termasuk adalah nama 25 Rasul yang tertulis di dalam Al-Quran.
Itu tentang manusia. Sekarang tentang hewan binatang. Kita kenal sekian ribu jenis, sekian miliar ya, sekian miliar jenis spesies hewan binatang. Tetapi yang tercantum di dalam Al-Quran hanya beberapa nama hewan saja. Demikian juga tentang benda di langit, di angkasa, di laut, dan seterusnya. Sampai urusan akhirat, yakni surga dan neraka, semuanya ada di dalam Al-Quran, tapi semuanya hanya globalannya saja. Oleh karena itu, tidak memungkinkanlah kalau semua karena kesempurnaan Al-Quran, semua kelengkapannya Al-Quran harus ditulis semua rinci di dalam Al-Quran. Saya tidak bisa bayangkan sebesar apa besarnya Al-Quran, setinggi apa tingginya Al-Quran. Kalau saja diletakkan mungkin di bumi, kira-kira nanti ujung tingginya bisa mencapai langit bahkan lebih. Gambarkan saja semua kegiatan yang ada di dunia ini, buku-buku para ahli yang di dunia ini kalau ditumpuk secara keseluruhan, itu semuanya kira-kira akan berapa miliaran buku tertumpuk di dunia ini. Dan itu semuanya ada di dalam Al-Quran, tapi bersifat global. Itu satu. Yang kedua, manusia menurut Al-Quran diciptakan habitatnya adalah menjadi khalifah, menjadi pemimpin yang dibekali dengan akal. Justru untuk meluaskan Al-Quran, meluaskan cakupan Al-Quran itu, maka manusia diperintahkan untuk berakal. Dengan demikian, maka kata politik tadi yang memang tidak ada di dalam lafaz Al-Quran, mari kita coba untuk berlogika menyambungkan bagaimana sesungguhnya Al-Quran tentang politik. Saya ingin berangkat dari definisi politik menurut saya berdasarkan fakta dan realita, bukan berdasarkan teori referensi, teori akademik. Ini berdasarkan fakta dan realita bahwa politik adalah proses kegiatan usaha yang bertujuan untuk memenangkan kekuasaan atau kepemimpinan. Dalam hal ini seperti Indonesia menjadi presiden, menjadi anggota legislatif, menjadi anggota DPD dan seterusnya dan seterusnya. Nah, khalifah atau pemimpin atau sultan adalah ujung dari proses tadi dimanapun. Maka untuk memahami lebih lanjut tentang politik di dalam Al-Quran, kita sedikit kembali kepada sejarah Rasulullah Muhammad SAW. Singkat ceritanya, kita dapat bagi dua perjalanan Rasulullah. Satu pada periode Mekah selama 13 tahun, pasca kerasulan beliau usia 40 tahun, dilanjutkan dengan periode ke Madinah selama 10 tahun. Ketika Rasulullah di Mekah, beliau berjuang bersama umat Islam pada waktu itu dengan para sahabatnya untuk mengemban risalah Islam ini, risalah Quran ini, tentunya dengan perjuangan yang sangat-sangat maksimal. Dan itu kalau kita bandingkan akan sama maksimal perjuangannya dengan ketika periode kedua di Madinah selama 10 tahun pasca hijrah. Kemudian hasilnya justru antara perjuangan periode Mekah 13 tahun dan periode Madinah 10 tahun ternyata jomplang. Ketika Rasulullah di Mekah berjuang bersama para sahabatnya dalam risalah Islam ini, harus saya katakan bahwa hasilnya betul-betul minimal, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Bayangkan saja, perjuangan yang begitu maksimal hanya menghasilkan pengikut sahabat Rasulullah puluhan orang, walaupun ada yang berkata seratusan orang. Kalau saja saya berjuang selama 13 tahun hanya punya pengikut 30-40 puluhan orang, rasa-rasanya saya harus putus asa. Tapi inilah Rasulullah Muhammad SAW. Beliau tidak putus asa, terus dan terus. Itu dari segi kuantitatif. Dari segi kualitatif, Rasulullah bersama para sahabatnya di Mekah dengan perjuangan yang maksimal tadi
sayang disayang, hanya menghasilkan kesengsaraan. Beliau dihina, beliau diusir, beliau diboikot, sampai akhirnya beliau diancam jiwa. Sehingga dalam skenario Allah, akhirnya Rasulullah atas perintah Allah berhijrah ke Madinah. Lagi-lagi saya ingin garis bawahi bahwa perjuangan hijrah ke Madinah bukan karena masalah takut dan lain sebagainya, tapi itulah skenario Allah, itulah perintah Allah untuk supaya Islam tetap menjadi dan berjaya sampai akhir zaman. Sekarang kita masuk ke periode kedua Rasulullah di Madinah selama 10 tahun. Kalau kita gambarkan sekali lagi perjuangan, tentu saja semaksimal seperti di Mekah. Tapi hasilnya jomplang tadi. Kalau di Mekah minimal, kalau di Madinah sebaliknya maksimal. Hasil perjuangan Rasulullah betul-betul maksimal. Saya katakan maksimal karena Islam sejak Madinah itu berkembang, menyebar ke seluruh pelosok dunia. Dan sekarang di Indonesia menjadi agama mayoritas bangsa Indonesia. Seluruh pelosok Indonesia dipastikan di sana terdapat kaum muslimin. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang beda antara periode Mekah yang berhasil minimal dengan perjuangan maksimal dengan Madinah yang perjuangan sama maksimal dan hasilnya pun maksimal? Kalau saya bedakan, yang paling beda tiada lain bahwa Rasulullah di Madinah menjadi pemimpin Madinah, menjadi pemimpin negara Madinah. Mau disebut itu presiden, khalifah atau apapun, yang pasti beliau adalah penguasa dan pemimpin Madinah. Selain sebagai Rasul tentunya. Di Mekah beliau bukan pemimpin Mekah, bukan penguasa Mekah. Taruhlah barter-banternya, beliau hanya sekedar bapak bangsa atau guru bangsa. Ini perbedaan paling mencolok. Kenapa Islam di Mekah tidak berhasil, Islam di Madinah berhasil? Jawabannya hanya satu, karena Rasulullah menjadi penguasa dan pemimpin Madinah. Kemudian kita tarik, tentu saja tidak ujug-ujug Rasulullah menjadi pemimpin Madinah, menjadi penguasa Madinah. Tetapi ada proses yang beliau lalui bersama umat Islam. Dan itulah, kalau saya lihat berbeda dengan di Mekah, adalah perang. Selama di Mekah tidak ada perang umat Islam melawan kafirin Quraisy, melawan penguasa Mekah. Tetapi di Madinah, baru saja 2 tahun tiba hijrah di Madinah, beliau sudah mulai harus menghadapi perang dan berperang yang kemudian disebut Badar, dan itu menjadi tonggak perkembangan Islam sampai hari ini. Perang di Madinah bukan sekali 2 kali, puluhan kali. Bahkan ada yang mengatakan dengan perang-perang kecilnya sampai ratus kali. Inilah sebuah proses yang berujung Rasulullah menjadi pemimpin Madinah. Sekarang kita mulai mempertemukan substansi antara sejarah proses Rasulullah menjadi pemimpin Madinah dengan apa yang disebut politik di negara demokrasi seperti Indonesia ini. Politik adalah, sekali lagi, menurut saya berdasarkan fakta realita, adalah proses untuk memenangkan kekuasaan, kepemimpinan di negara yang menganut sistem demokrasi. Rasulullah menjadi pemimpin melalui proses yang mengantarkan beliau menjadi pemimpin adalah perang. Last but not least, saya ingin simpulkan bahwa politik di dalam khazanah Islam adalah perang atau jihad qital. Ini adalah jihad yang berbeda dengan jihad dakwah, dengan jihad tafaquh fiddin, dan jihad lain-lainnya. Mengapa saya katakan beda? Karena pahala dari jihad kita, jihad perang fi sabilillah li izzatil Islam wal muslimin, memiliki pahala yang luar biasa istimewa. Tidak ada pahala ibadah di dalam syariat Islam sebanding
seterhormat, setertinggi pahala jihad fisabilillah. Apa itu? Pahala jihad fisabilillah bagi mereka yang korban wafat dalam peperangan berjihad fisabilillah diberikan titel bernama syuhada. Dan siapa syuhada? Syuhada adalah mereka yang wafat di medan perang, yang tidak harus dimandikan, tidak harus dikafani, tidak harus disolatkan, tetapi langsung saja dimakamkan dan langsung akan Allah masukkan ke dalam surganya. Bukankah itu yang menjadi tujuan dari kita kaum muslimin? Dengan demikian, maka bagi bangsa Indonesia, umat Islam bangsa Indonesia harus yakin bahwa politik demokrasi dalam bentuk berebut, berperang untuk memperoleh suara terbanyak pada pemilu yang insya Allah kita akan laksanakan 14 Februari harus sungguh-sungguh dan niatkan untuk berjihad di jalan Allah, untuk kemuliaan agamanya, untuk kemuliaan umatnya, dan untuk kemuliaan bangsa dan negara Indonesia tercinta ini. Jika itu dilakukan, maka sekali lagi pahala yang akan kita dapatkan jikapun kita tidak wafat dalam perjuangan ini sebagai syuhada, insya Allah kita akan memperoleh pahala syuhada. Apa bedanya syuhada dengan pahala syuhada? Sama saja dengan ada orang pinter sekelas profesor, tapi dia bukan profesor. Pinternya iya, profesornya bukan. Mengapa? Karena dia tidak pernah mengikuti runut untuk menjadi profesor secara akademik. Pinternya iya, nggak apa-apa, tidak usah pakai gelar profesornya, tapi pinternya oke. Sama syuhada, memang kita bukan syuhada karena tidak langsung menjadi korban di medan perang fisabilillah, tapi jika kita mengikuti, berjuang dengan semua semangat di jalan Allah, maka kita akan mendapatkan pahala syuhada. Bukan profesor tapi pintar, bukan syuhada tapi mendapatkan pahala syuhada. Sekali lagi dengan demikian, kita sudah harus meyakini bagi kaum muslimin Indonesia bahwa politik yang kita jalankan di Indonesia ini, di negara demokrasi ini, adalah medan jihad kita, qital fisabilillah. Dengan demikian lagi, kita minta, kita mengharap, kita mengajak semua umat Islam sama dengan ajakan KPU untuk mensukseskan supaya umat Islam semuanya milih, semuanya hadir di TPS untuk mencoblos bagi mereka yang sudah punya hak pilih. Dengan catatan, pilihlah yang terbaik. Siapa yang terbaik? Yang Muslim Islami. Insya Allah kita berjumpa di video berikutnya tentang beberapa jawaban atas pertanyaan teman-teman. Mudah-mudahan ini menjadi pencerahan buat kita umat Islam. Saya sempat ditanya, kenapa umat Islam selalu kalah melulu dalam Pilpres? Insya Allah kita bahas pada video kedua berikutnya. Mudah-mudahan kita sama-sama sehat dan sama-sama dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Billahi at-taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.